내 그 뽕이지? 야, 뽕. 바로 안다 진짜로. 야. Halo semuanya, kembali lagi di channel SNM Movie. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Purpose of Reunion yang rilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan reuni SMA yang berujung perselingkuhan dan juga mantap-mantap. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Dongchul. Dongchul ini sudah memiliki keluarga dan sudah dikaruniai seorang anak. Namun ia harus tinggal berjauhan dari anak dan istrinya yang tinggal di Filipina. Dongchul ini memiliki sebuah bar yang berada di kotanya. Pada suatu hari, dua teman SMA Dongchul datang ke bar milik Dongchul. Sebut saja mereka dengan nama Son dan Jin. Karena Dongchul dikenal sebagai seorang playboy, kedua temannya pun meminta saran kepada Dongchul bagaimana cara menaklukkan serabi lempit. Dongchul lalu menyarankan kepada mereka untuk mengadakan reuni SMA. Siapa tahu ada teman SMA mereka yang masih aduhai. 너네 괜찮은 애 있나? 다들 한 번씩들 찾아봐. Singkat cerita, reuni SMA pun diadakan. Di sana, Son dan Jin langsung beraksi dengan merayu wanita-wanita teman SMA mereka yang masih aduhai. Tak lama kemudian, datanglah wanita cantik bernama Yojin. Yojin sendiri baru saja pulang bekerja dari luar negeri. Terlihat semua orang di sana terpesona dengan kecantikan Yojin. Meski sudah menikah, Yojin nampak masih segar dan masih aduhai. Dengan gerak cepat, Dongchul yang merupakan seorang playboy langsung merayu Yojin dengan kata-kata mutiaranya. Singkat cerita, acara reuni tersebut telah selesai. Yojin yang sedang mabuk berat diantarkan pulang oleh Dongchul ke rumahnya. Sementara itu, Son ternyata berhasil mendapatkan target yang diincarnya. Bersama wanita tersebut, Son bersenang-senang di karaoke hingga akhirnya mereka melakukan mantap-mantap. Di tempat lain, Dongchul dan Yojin telah sampai di apartemen milik Yojin. Sebelum mereka berpisah, Dongchul meminta nomor telepon milik Yojin dan Yojin pun memberikannya. 연락해. 오케이. Keesokan harinya, Dongchul dan Yojin bertemu kembali. Mereka makan bersama dan diakhiri dengan minum-minum di bar milik Dongchul. Saat mereka sedang minum-minum, Dongchul malah salah fokus dengan gunung kembar milik Yojin. Ia langsung menggodanya dengan mengatakan bahwa gunung tersebut adalah palsu. 내 그 뽕이지? 야, 뽕은. Yojin pun langsung membantahnya. Dongchul yang sudah terbawa nafsu langsung berusaha memegang gunung kembar tersebut. Namun Yojin dengan cepat langsung menangkisnya. 야. Di suatu hari, Dongchul dan teman-temannya kembali berkumpul bersama. Jin lalu berkata kalau ia belum bisa mendapatkan wanita yang diincarnya. Dongchul pun menyarankan kepadanya untuk kembali mengadakan reuni SMA. Namun kali ini dengan cara berkemah di suatu tempat. 자연스럽게 쓰여지는 법 아니겠어? 외진 곳. Singkat cerita, acara reuni kedua pun dimulai. Terlihat mereka semua sangat menikmati acara tersebut. Kemudian, Dongchul dan Yojin memilih untuk berjalan-jalan keluar. Saat mereka hendak kembali ke tenda, mereka mendengar suara pemersatu bangsa. Dan saat diperiksa, suara tersebut berasal dari Jin dan sang pacar yang sedang bermantap-mantap. Setelah itu, Dongchul yang terbawa nafsu hendak menyosor Yojin. Namun Yojin seketika sadar bahwa perbuatan tersebut salah karena mereka telah memiliki keluarga. Yojin pun langsung pulang ke apartemennya dengan menaiki taksi. Sementara itu, Dongchul berusaha untuk mengejar Yojin sambil berusaha terus menghubunginya.
Dan sesampainya di apartemen Yojin, mereka pun langsung bermantap-mantap. Keesokan harinya, Dongchul kembali ke apartemen Yojin untuk kembali melakukan mantap-mantap. Namun belum mereka memulainya, terdengar suara ketukan pintu. Karena panik, Yojin pun langsung menyuruh Dongchul untuk bersembunyi di lemari. Dan saat Yojin membuka pintu, ternyata yang datang adalah mertuanya. Ia membawakan makanan untuk Yojin sekaligus menanyakan kabarnya. Dan setelah itu, mertua Yojin pun langsung pergi. Setelah itu, Yojin lalu menyuruh Dongchul untuk pergi dari apartemennya. 남편도 아니고 시어머니도 다 돌아가라니까. Dan setelah Dongchul pergi, Yojin lalu menangis menyesali perbuatannya. Namun keesokan harinya, Yojin malah bertemu kembali dengan Dongchul. Mereka lalu berjalan-jalan bersama dan makan di sebuah restoran. Saat mereka berdua sedang makan bersama, mereka malah main gesek-gesekan. 너무 맛있다. Tak lama kemudian, Dongchul mendapatkan telepon dari istrinya yang ternyata telah pulang ke Korea. Namun karena sedang bersama Yojin, ia pun mengabaikan telepon tersebut. Karena belum merasa puas, Dongchul pun langsung mengajak Yojin untuk ke apartemennya dan mereka pun kembali bermantap-mantap. Setelah merasa puas, Yojin lalu pergi dari apartemen Dongchul. Tak lama kemudian, Dongchul terkejut karena istrinya datang ke apartemennya. Malam harinya, Yojin kembali menemui Dongchul yang akan pergi bersama istrinya. Tak lama kemudian, istri Dongchul pun datang. Dengan perasaan kecewa, Yojin lalu pergi meninggalkan mereka. Saking kecewanya, Yojin lalu bertekad untuk tak bertemu lagi dengan Dongchul. Sementara itu, terlihat hubungan antara Dongchul dan istrinya yang rupanya telah renggang. Sang istri juga tak mau lagi diajak Dongchul untuk bermantap-mantap. 하지 말라니까. 사람 자는데. Esok harinya, Dongchul mengantarkan istrinya ke bandara karena sudah waktunya untuk dia kembali. Setelah itu, Dongchul lalu pergi menemui Yojin di apartemennya. Dengan sikap yang masih kesal, Yojin bertanya kepada Dongchul kenapa ia menemuinya lagi. Setelah itu, mereka pun bertengkar. Dan akhirnya, Yojin pun memberitahukan hal yang sebenarnya, bahwa suaminya telah meninggal. Ia meninggal karena kecelakaan mobil bersama selingkuhannya. Setelah hubungannya dengan Yojin berakhir, Dongchul berniat pergi ke Filipina untuk tinggal bersama keluarganya. Namun istrinya justru melarangnya. Ia memberitahu Dongchul bahwa ia sudah memiliki lelaki lain dan menyuruh Dongchul untuk menceraikannya. Dengan hati yang sedih, Dongchul menemui Yojin dan memberitahukan semuanya. Setelah itu, mereka pun kembali bermantap-mantap. Esoknya, setelah makan bersama, Yojin memberikan jaketnya sebagai tanda perpisahan. Dongchul lalu meminta maaf kepada Yojin sebelum akhirnya pergi dari sana. Dan film pun berakhir. Oke, segitu dulu alur cerita film hari ini. Bila kalian mau merequest film, bisa ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.